Beginilah Masjid Raya Villa Inti Persada kini. Kerinduan warga Villa Inti akan tempat ibadah yang layak terjawab sudah. Ya Nabi Allah, pelita hatiku, penerang jiwa, cahaya mataku. Ya Nabi, salam alaika. Tak hanya sholat berjamaah, bermacam kegiatan keagamaan seperti akikah, pengajian, perayaan hari besar agama hingga bazar Islami kini bisa digelar. Allah, engkau dekat. Namun cerita di balik berdirinya Masjid Raya Villa Inti Persada yang menjadi kebanggaan warga ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Syahdan berawal dari gagasan beberapa tokoh masyarakat seperti Haji Fuad Tohari, Wan Jamaluddin, Harapandi, dan Ali Nurdin. Pada September 2004 silam, gagasan membangun masjid terus menggelinding. Sejarah berdirinya Masjid Villa Inti Persada itu melalui proses yang sangat panjang, proses yang sangat alot dan banyak pengorbanan, terutama dari warga-warga yang tinggal di Villa Inti Persada. Rapat perdana pembentukan panitia yang ketika itu hampir diwakili semua RT termasuk RT 4. Kemudian dari hasil rapat ini diajukan kepada Pak RW agar Pak RW segera mengeluarkan keputusan RW. Jadi masjid yang sekarang berdiri, Masjid Raya Villa Inti Persada itu dasar pembentukannya adalah surat dari Pak RW yang ketika itu dijabat Pak Bambang Wijanarko. Developer punya rencana lain dan pada waktu kita matok lokasi masjid yang ada, itu mereka developer mendatangkan polisi yang jumlahnya banyak sekali yang situasinya menjadi tidak nyaman. Saya ingat bagaimana kawan saya almarhum Tommy itu sampai mengatakan kalau mereka menghambat kita bikin masjid di sini, salah satu polisi yang dia tunjuk. Saya pengen lihat orangnya kayak apa katanya. Apa dia sakti katanya mau melawan kehendak warga dengan tujuan yang sangat mulia mendirikan masjid di sini. Bertempat di Fasos atau Fasum Segitiga Biru, proses persetujuannya berjalan teramat alot. Beberapa rekan-rekan mencari letak yang sangat strategis di wilayah kita ini, dapatlah lokasi yang sekarang ini segitiga emas yang kita sebut ini dengan modal dasar yang pertama uang 50.000 atau sejenis satu lembar seng ataupun satu batang kayu balok. 8 orang datang ke kantor Kabupaten Tangerang yaitu di Tiga Raksa sampai 8 kali pertemuan. Waktu itu kami menghadap kepada Bapak Usman sebagai Kepala Dinas Tata Ruang pada waktu itu. Haji Hamdan dan warga lainnya tak menyerah. Usai dibentuk panitia pembangunan, pematokan, dan pagar keliling pun mulai dilakukan. Hingga legalitas pembangunan di atas areal Segitiga Biru pun dikeluarkan pemerintah daerah. Semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan itu harus dijadikan sebagai pilar utama dalam merumuskan pola pengembangan masyarakat di Villa Inti Persada, khususnya bidang mental spiritual. Kemudian panitia bergerak memobilisasi warga muslim
kemudian juga memobilisasi dana dan berbagai potensi yang ada di warga Villa Inti Persada, melobi pihak developer dan juga bahkan pemerintah daerah setempat. Begitulah seterusnya, kendala demi kendala, pasang surut, mobilisasi, dan upaya menghimpun dana terus berjalan. Rentan waktu 4 tahun bukanlah waktu sebentar. Kini, Masjid Raya Villa Inti Persada sudah berdiri kokoh. Keceriaan, keriangan, kenyamanan, dan nuansa religius warga Villa Inti makin lengkap dengan kehadiran masjid. Apa yang menjadi keinginan kita 5 tahun yang lalu ini akan kita komunikasikan dengan Pemda, dengan Pak Wali Kota. Pentingnya pengkaderan ulama, pentingnya pengkaderan para daiyah, para ustadz, dan Villa Inti sebagai salah satu komplek dengan SDM yang cukup memadai. Saya kira dari sisi SDM-nya sangat siap, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disumbangkan untuk kepentingan jamaah, misalnya memberdayakan anak yatim, membantu para lansia, para janda, kaum fakir miskin, dan sebagainya. Kedepannya itu kita menginginkan adanya wadah tempat peribadatan ini yang konteksnya namanya masjid. Umat Islam itu beribadah dengan tekun dan apa yang dinamkan dalam kekusukan peribadatan itu bisa tercapai. Kemudian membuat umat Islam yang ada di wilayah Inti Persada ini lebih silaturahim dan lebih kekeluargaan. Kita berharap Masjid Raya Villa Inti Persada ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peribadatan semata, tapi juga kita berharap Masjid Raya ini bisa menjadi simbol pemersatu warga di Villa Inti Persada ini, khususnya warga-warga Muslim. Kini Masjid Raya Villa Inti terus berbenah. Segenap warga bahu-membahu menuntaskan pembangunan masjid. Semangat dan kekompakan makin dipupuk. Pada Senin 20 Juli 2009, hari ini, bertepatan dengan momen Isra Mi'raj, Masjid Raya Villa Inti bakal diresmikan. Makin lengkap, selain dihadiri segenap warga dan tokoh masyarakat, Masjid Kebanggaan Warga Villa Inti bakal diresmikan oleh pejabat Wali Kota Tangerang Selatan dan Menteri Perumahan Rakyat. Tak hanya di tangan para pendiri, pengurus dan segenap warga Muslim di Villa Inti Persada, nasib dan masa depan masjid juga ada di tangan anak-anak ini. Keceriaan dan semangat mereka adalah cermin, di tangan mereka lah masa depan masjid ditentukan. Masjid yang tak hanya dijadikan tempat ritual ibadah, namun menjadi syiar Islam sekaligus pengembangan kehidupan sosial masyarakat.